Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Usaha Nasi Goreng Pengkolan. Sebelum kami mempresentasikan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igede Andrian Sostawa, NPM 19321212268, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Doni Surya Adi Pratama, NPM 19321212465. Perkenalkan, nama saya Ede Bagus Indah Satu Prawangsa, NPM saya 19321212350. Perkenalkan, nama saya Kom Angga Nidya Laksana, NPM 19321212163, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dubey Dharma Putra, NPM 19321211055. Usaha nasi goreng pengkolan profil usaha. Nama usaha ini dinamakan nasi goreng pengkolan dengan kualitas yang baik, makanan yang mudah dijangkau dengan harga yang relatif murah, dan dapat membuat perut kenyang. Produk ini kita buat di daerah Delung Permai. Nama produk nasi goreng pengkolan, alamatnya Jalan Raya Delung Permai Blok PP13. Terima kasih. Baik, yang pertama ada aspek legalitas. Aspek legalitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada analisis kesesuaian bisnis dengan hukum. Bentuk kegiatan usaha ini merupakan usaha perseorangan. Dikarenakan usaha ini baru beberapa bulan berlangsung, lokasi usaha juga tidak begitu besar. Bentuk usaha perseorangan merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya. Begitu pula dengan segala pengelolaannya seperti pemasaran, produksi, maupun keuangan, semua dihandle sendiri. Usaha ini belum memiliki izin usaha yang lengkap, hanya ada izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Bentuk usaha perseorangan ini dapat dikatakan layak secara hukum. Yang kedua ada analisis kemampuan memenuhi perizinan. Dalam usaha perseorangan tidak terdapat peraturan perundangan, hanya memiliki perizinan untuk izin sewa tempat ke pemilik tanah dan izin lokasi secara lisan. Baik, yang selanjutnya ada aspek pasar. Sebelum memulai usaha dan mengetahui layak atau tidaknya usaha ini, pertama akan dilakukan kajian aspek pasar dengan menganalisis pasar potensial yang akan dimasuki oleh produk yang dihasilkan. Dengan demikian akan diketahui keberadaan pasar potensial yang dimaksud. Untuk mengetahui pasar potensial, kami akan menganalisis permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan apabila dicermati, permintaan terhadap makanan yang murah dan membuat perut kenyang, serta perubahan menu semakin meningkat seiring dengan tingkat kejenuhan konsumen terhadap makanan yang itu saja. Dalam hal kuliner, umumnya konsumen ingin mencoba hal yang baru, yang harus diperhatikan agar konsumen tetap setia membeli produk. Yang kedua, penawaran. Mengingat besarnya peluang dalam usaha kuliner, maka kami akan memberikan penawaran yang menarik bagi konsumen. Sesuai dengan konsep utama kami, yaitu menyediakan perubahan menu setiap 2 minggu sekali. Hal ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Di sini saya membawakan materi tentang aspek pemasaran. Peran pemasaran dalam suatu usaha sangat penting, sebab pemasaran akan menentukan kelanjutan usaha suatu perusahaan. Kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dalam pemasaran adalah melakukan segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar. Segmentasi pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Jadi segmentasi pasar dibagi menjadi 4. Bagiannya itu yang pertama ada aspek geografis, karena sasaran kami adalah kalangan muda dan dewasa yang suka berkumpul dengan teman-teman. Yang kedua ada aspek demografis. Kami memilih nasi goreng dikarenakan makanan ini banyak peminatnya di kalangan anak muda dan dewasa tanpa membedakan jenis kelamin. Yang ketiga ada aspek psikografis. Kami menetapkan harga yang terjangkau agar bisa dinikmati semua kalangan dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Yang terakhir ada aspek perilaku. Produk yang kami tawarkan sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Konsumen akan mencari produk yang diinginkan jika mereka merasa butuh dan ingin membeli serta jika memiliki kesempatan untuk membeli. Selanjutnya ada aspek teknik dan teknologi. Setelah dilihat dari aspek pasar maupun pemasaran, bahwa suatu rencana bisnis dianggap layak tahan, yang selanjutnya dianalisis yaitu aspek teknik dan teknologi. Dalam aspek ini terdapat 3 masalah pokok yang dihadapi sebuah usaha, yaitu masalah penentuan posisi usaha, masalah desain, dan masalah operasional. Yang pertama adalah ada masalah penentuan posisi. Perusahaan dalam hal ini diputuskan bagaimana hendaknya posisi usaha ditentukan. Keputusan ini mengenai pemilihan strategi berproduksi. Yang kedua ada masalah desain, mencakup perancangan fasilitas operasi yang akan digunakan, seperti lokasi usaha. Lokasi usaha harus memperhatikan lokasi pasar dan bahan baku yang tersedia. Kedai nasi goreng pengkolan dibuat dekat dengan pasar adat Delung Permai, yang menyediakan bahan baku yang dibutuhkan dalam membuat nasi goreng varian rasa. Yang terakhir ada
Masalah operasional biasanya timbul pada saat proses produksi sudah berjalan, meliputi rencana produksi untuk usaha ini pembuatan nasi goreng sesuai dengan pesanan yang diminta oleh konsumen, rencana persediaan bahan baku kedai nasi goreng Pengkolan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Dalam manajemen banyak sekali fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli. Di sini kedai Nasgor Pengkolan menggunakan fungsi manajemen Jepang Zero Defect dengan uraian sebagai berikut. Planning atau perencanaan. Kedai Nasgor Pengkolan memiliki tujuan memenuhi kebutuhan konsumen atas beraneka ragamnya nasi goreng. Tujuan ini dapat dicapai dengan adanya perencanaan yang matang. Perencanaan yang dibuat kedai Nasgor Pengkolan yaitu untuk menarik minat konsumen dan kami akan melakukan promosi melalui media elektronik. Yang kedua ada doing, melakukan. Berarti melakukan uji coba terhadap perencanaan yang telah dibuat. Dalam perencanaan terdapat 3 poin utama yaitu promosi, bahan baku, dan karyawan. Yang ketiga ada C atau pengecekan. Berarti pengecekan terhadap hasil dan membandingkan sesuai dengan yang diinginkan. Pengecekan ini lebih ditentukan atau ditekankan pada produk yang akan dihasilkan. Apakah sudah sesuai standar atau tidak. Yang terakhir ada acting atau produksi. Berarti menindaklanjuti atas apa yang didapat pada proses pengecekan. Apabila terdapat kesalahan pada produk yang sudah melewati proses pengecekan, maka kami akan mengkaji pada bagian mana yang kurang, dan kami akan memperoleh sehingga tidak merugikan konsumen. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia atau SDM. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, kedai Nasgor Pengkolan mempekerjakan kurang lebih 8 orang karyawan dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada 1 orang penanggung jawab. Bertanggung jawab atas semua kegiatan di perusahaan mulai dari pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, serta produksi. Karena tanggung jawab manajer ini cukup banyak dan memerlukan kemampuan yang memadai. Yang kedua ada 2 orang juru masak bertanggung jawab dalam kegiatan produksi kedai Nasgor Pengkolan. Mereka harus memiliki kemampuan memasak serta memiliki daya kreativitas yang tinggi untuk memenuhi keinginan konsumen. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial, di mana aspek ekonomi dan sosial ini ada dampak aspek dari ekonomi yang ditimbulkan dari usaha kedai nasi goreng Pengkolan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran, sehingga pendapatan keluarga akan meningkat. Yang kedua ada menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah lokal melalui menambah peluang dan kesempatan kerja, peranan pendistribusian pendapatan, peningkatan pendapatan asli daerah, serta memperoleh pendapatan berupa pajak dan usaha yang dikelola perusahaan. Selanjutnya, dampak sosial dengan adanya usaha kedai nasi goreng Pengkolan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan demografi melalui perubahan komposisi tenaga kerja. Yang kedua, ada perubahan budaya melalui terjadinya perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha. Selanjutnya, ada aspek lingkungan industri atau persaingan, di mana aspek lingkungan industri lebih mengarah kepada aspek persaingan yang dimana usaha berada. Masuknya usaha yang sejenis di tempat yang sama akan menimbulkan ancaman bagi usaha yang sudah ada, seperti perebutan pangsa pasar dan perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Aspek finansial atau keuangan. A. Modal tetap sama dengan peralatan ditambah perlengkapan sama dengan 7 juta rupiah.
ditambah 15 juta rupiah sama dengan 22 juta rupiah. B. Modal kerja sama dengan biaya produksi ditambah biaya overhead ditambah biaya tenaga kerja sama dengan 16.200.000 ditambah 5.600.000 ditambah 12.500.000 sama dengan 34.300.000. C. Estimasi persiapan usaha. Studi awal atau survei usaha 1 juta, persiapan awal 34.300.000, sewa gedung 10 juta rupiah, peralatan 7 juta rupiah, perlengkapan 15 juta rupiah, pelatihan karyawan 2,2 juta rupiah, jumlahnya 69.500.000 rupiah. Yang A, cash flow atau arus kas, aliran kas dari aktivitas operasi. Yang pertama cash inflow, kas masuk. Penerimaan penjualan, yang pertama nasi goreng, tahun pertama 321.600.000, tahun kedua 374.400.000, menghasilkan 421.200.000. Yang kedua minuman, tahun pertama 113.400.000, tahun kedua 129 juta dan hasilnya 145.800.000. Jumlah tahun pertama 441 juta rupiah, tahun kedua 504 juta rupiah dan menghasilkan 567 juta rupiah. Cash outflow, kas keluar. Kegiatan operasional, tenaga kerja, yang tahun pertama 150 juta rupiah, tahun kedua 150 juta rupiah, tahun ketiga 150 juta rupiah. Yang selanjutnya biaya operasi 194 juta rupiah, 210 juta rupiah, tahun ketiga 228 juta rupiah. Biaya overhead yang tahun pertama 67.200.000 rupiah, tahun kedua 81.600.000 rupiah, tahun ketiga 95.460.000 juta rupiah. Yang selanjutnya promosi, tahun pertama 5 juta rupiah, tahun kedua 5.700.000 rupiah, tahun ketiga 6.100.000 rupiah. Pembelian peralatan, tahun pertama 22 juta rupiah. Jumlah tahun pertama 438.600.000 rupiah, tahun kedua 447.300.000 rupiah, yang tahun ketiga 480.160.000 rupiah. Average rate of return atau ARR. ARR sama dengan laba bersih atau investasi rata-rata. ARR modal kerja sama dengan 34.300.000 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 411.600.000 rupiah. Rata-rata dana investasi dalam aktiva tetap sama dengan 22 juta rupiah dikurang bagi 2 sama dengan 11 juta rupiah. Total investasi rata-rata sama dengan 11 juta rupiah ditambah 411.600.000 rupiah sama dengan 422.600.000 rupiah. Periode tahun 1, net income-nya sebesar 145.110.600 rupiah. Investasi rata-rata tahun 1 sebesar 422.600.000 rupiah. ARR-nya 0,34 dikali 100% sama dengan 34%. Tahun keduanya net income-nya 184.800 juta rupiah. Investasi rata-ratanya 422.600.000 rupiah. ARR-nya 0,36 dikali 100% sama dengan 36%. Payback period atau PB, cash inflow dibagi proses sama dengan IT ditambah depresiasi. Periode tahun 1 145.110.600 rupiah ditambah 4.400.000. PV kas masuk 149.510.600 rupiah. Tahun kedua IT-nya 154
tambah Rp180.800 ditambah depresiasinya Rp4.400.000 sama dengan PV kas masuknya Rp158.580.800. Tahun ketiga, IT-nya Rp180.820.800 ditambah depresiasinya Rp4.400.000. PV kas masuknya Rp185.220.800. Jumlahnya Rp493.312.200. Investasi sama dengan modal kerja ditambah modal tetap sama dengan Rp411.600.000 ditambah 22 juta sama dengan Rp433.600.000 sama dengan Rp433.600.000. Net present value atau NPV tahun 0, initial cash flow-nya Rp433.600.000, cash flow-nya nggak ada, DF 10%-nya 1, prosesnya Rp433.600.000. Yang tahun pertama, initial cash flow-nya nggak ada, cash flow-nya Rp149.510.000, DF 10%-nya 0,909, prosesnya Rp135.905.135. Tahun kedua, initial cash flow-nya nggak ada, cash flow-nya jumlahnya Rp158.580.800, DF 10%-nya 0,827, prosesnya Rp131.146.321. Tahun ketiganya, initial cash flow-nya nggak ada, cash flow-nya Rp185.220.800, DF 10%-nya 0,751, prosesnya jumlahnya Rp139.100.821. Yang terakhir, prosesnya totalnya Rp406.152.274. PV outlay sama dengan Rp433.600.000. Saya ulangi, PV outlay sama dengan 433 juta. Penutup kesimpulan. Dari semua kajian aspek-aspek yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha kedai Nasgor Pengkolan layak untuk dijalankan. Hal ini dapat ditunjang dengan kajian aspek keuangan. Dengan menggunakan metode NPV, memperoleh nilai yang positif yaitu sebesar Rp27.447.723. Dengan metode memiliki nilai 1 dengan menggunakan metode BEP, dapat diketahui keuntungan akan tercapai oleh kedai Nasgor Pengkolan pada saat penjualan di atas sebesar Rp406.132.075. Dari aspek sosial, kedai Nasgor Pengkolan dapat mengurangi pengangguran yang ada di sekitar pasar, dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Rekomendasi dari 10 aspek yang telah dikaji usaha kedai Nasgor Pengkolan ini layak untuk dijalankan dan direkomendasikan. Saya yakin usaha ini layak direalisasikan di tengah perkembangan dunia bisnis dan era globalisasi seperti sekarang ini. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.